Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak muda dan yang tinggalnya panjang ini paling muda. Kita bersyukur pada hari ini kita ditakdirkan dalam majelis Rasulullah SAW, dalam majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha. Sungguhnya malaikat itu yang meletakkan sayapnya ketika melihat ada majelis ilmu. Artinya malaikat bersama kita saat ini. Kemudian Rasulullah SAW, ma'istama qaumun fi baitin min buyutillah. Ada suatu komunitas masyarakat jamaah berkumpul di rumah Allah. Kemudian mereka di sana yatadzakkaruna kitabullah. Mereka mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, mengkaji yang menjadi petunjuk dalam hidup mereka, Al-Quran. Kemudian wa yatadarasuna kitabullah sunnah rasulih illa hafat alaihimul malaikat. Maka orang yang seperti itu, berarti seperti kita ini insyaallah, ya, maka mereka dalam naungan para malaikat. Kira-kira kalau dinaungi oleh para malaikat, setan ada nggak? Ada gangguan ada nggak? Hafat, jadi bahasa Rasulullah hafat, ya, dilindungi oleh malaikat. Hafat alaihimul malaikat, alaihim. Jadi malaikat itu kalau ada macam-macam, ini kan malaikat. Jadi hafat alaihimul malaikat. Kemudian wa ghasyiyatuhur rahmah. Selalu apa ghasyiyat itu? Ghasyiyat itu kalau kita menyiram air, disirami kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang batuk insyaallah disembuhkan batuk. Amin. Yang sakit sembuhkan, yang lapar nanti dikenyangkan oleh Allah. Yang lagi emosi sekarang ini ditenangkan oleh Allah. Amin. Ada lagi emosi sekarang ada. Wa ghasyiyatuhur rahmah, karena rahmah Allah itu dalam Al-Quran dikatakan qaribun minal mu'minin. Menjadi mukminin, ya, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang beriman. Sebutlah, ya, kasih sayang Allah itu begitu luas, ya, terbentang, ya. Nah, itulah wa ghasyiyatuhur rahmah. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah. Yang ketiga, keutamaan majelis ini adalah apa? Rasa tenang, ketenangan. Allah berikan ketenangan kepada setiap kita dan tidak akan salah alamat. Ya, tahu-tahu kok nyantol kedai kopi sudah sini. Ya. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Jadi diberikan rasa apa? Tenang, ketenangan kepada kita. Anda merasa tenang? Belum? Berarti belum di sini hatinya kan. Wa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya gelombang yang sangat besar kemudian menjadi tenang. Ya. Jadi apapun masalah kita di luar itu, kalau hadir dalam majelis ilmu maka itu akan memberikan ketenangan. Itu Rasulullah SAW nya bersabda. Wa nazalat langsung diturunkan. Jadi kalau emosi, kalau lagi masalah, masjid aja, cari majelis ilmu, ya, hilang emosi. Itu jaminan dari Rasulullah SAW.
wa nazalat alaihim sakinah. Nah yang keempat kata Rasulullah, wa zakarallah. Zakarah dikir, diingat, dan yang mengingat siapa? Allah. Dan di sini Allah mengatakan mengingat artinya disebut-sebut dengan dipuji-puji oleh Allah. Disebutnya semua. Saya nggak kenalnya. Tapi Allah apakah kenal kita? Sangat kenal. Oh makhluknya, ya kan? Hati kita aja tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut. Ketika bapak ini yang nggak tersebut oleh saya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebut. Wa zakarallah. Dan Allah menyebut ini di hadapan makhluk-makhluk yang ada di arsy sana. Masya Allah. Siapapun kita yang hadir di sini hari ini pada waktu yang luar biasa ini, maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan majelis ilmu. Masya Allah. Ya. Dan salah satu tugas kita itu, bagaimana surat Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Jum'ah, ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi majelis ilmu ini, ya, satu peningkatan intelektualitas, tapi sebenarnya juga ini adalah dalam rangka pendewasaan. Jadi saya senang sekali ini, nggak tahu bahagia saya tidak bisa saya ungkapkan kepada maghrib ini. Saya jauh-jauh datang dari Kampar sana, ya, dari Kubang ke sini, dan kebahagiaan yang luar biasa kepada bapak dan ibu semuanya. Mudah-mudahan amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mari kita bersolawat, menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mungkin dari kita bertanya, apa fikih dakwah? Ada sholat, ada fikih, ya, bersuci, ada fikih dakwah. Ustaz kita jolek. Misalnya nggak jolek, mungkin gambarnya nggak jolek. Kalau sekarang namanya jelas. Ya, fikih dakwah itu sebenarnya yang sudah setiap hari kita dengar, minimal 5 kali kita dengar saja, ya kan? Maka ketika kita sudah mendengar itu, apa kita katakan? Doanya, Allahumma rabba hadhihi. Jadi kita ngaji ini apa? Jadi ngaji Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah. Ya, sederhananya itu. Jadi yang setiap hari ketika sudah selesai kita mendengar, ya, yang namanya azan itu, maka kita berdoa kepada Allah yang itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma, ya Allah, ya, yang telah mengajarkan kepada kami apa? Panggilan dakwah at-tamah yang sempurna. Dan panggilan yang sempurna adalah panggilan Islam, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sempurna dari panggilan-panggilan dalam kehidupan kita ini, apalagi kehidupan manusia, makhluk yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang lain, ya, tak ada panggilan yang paling sempurna kecuali panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti kita dipanggil betul oleh Allah ketika dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, yang diingatkan oleh Allah 5 kali sehari. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Yang diminta itu wasilah dan fadilah. Ini hal yang betul-betul diharapkan dari manusia. Fadilah itu nikmat hidup. Walaupun kita masih muda ataupun kita sudah berumur dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah, setiap bertambah umur seorang mukmin bertambah kebaikan. Makanya dilarang oleh Rasulullah seorang mukmin, ya, pengen mati oleh Allah, corona yang nggak selesai, itu dilarang oleh Rasulullah, ya. La yatamannayanna ahadukumul maut, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian menginginkan mati hanya gara-gara ada musibah, liturrin asal, hanya gara-gara kesulitan yang dihadapi. Sementara kata Allah dalam Al-Quran, sebesar apapun kesulitan yang dianggap oleh manusia, Allah mengatakan itu kecil saja. Syai'in, kan itu kan? Hanya kecil saja. Syai'in minal khawfi, rasa takut, wal ju'i, ya,
kelaparan, ya mungkin ada yang belum makan siang kan, sedikit ya kelaparan, tapi pada Isa ada yang traktir insya Allah. Ini yang bawa tas-tas ini kan, kayak saya ini bawa tas boleh, jadi saya nanti mentraktir, boleh saya traktir, ya saya traktir nanti yang bayar lain lagi, gitu kan? Ya, nah ini masya Allah. Maka ini dakwah ini ciri khas umat itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul hadhihi sabili, ini jalan juga Allah. Ad'u ila Allah ala basirah, saya mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Basirah itu apa? Tak ada yang kabur. Ya. Tak ada kabur. Jelas semuanya ala basirah. Dengan bukti yang nyata. Ana wa manit tabani, enggak sendiri, tapi banyak. Ya, apa ada yang mau masuk surga sendiri? Kasih surga yang lapang, rumah lapang, enggak mau kita sendiri kan? Bahan itu rumah Allah. Ya, begitu juga nanti di surga Allah Subhanahu. Islam ini luar biasa. Jadi yang kita kaji ini adalah itu dia. Tapi yang kita kaji ini sesungguhnya, ya, azab ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam 4 perkara. Ya kan? Yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Ya bahasa Indonesia begitu. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Ubudiyah. Hidup ini penghambaan. Totalitas penghambaan hanya kepada Allah. Penghambaan berarti jelas nampak, bukan eling. Ada, saya pernah di Kediri dulu, ya, datang untuk sholat, ya, kami bertamu datang untuk sholat, kami izin untuk nyari masjid, ya, ditunjukkan masjidnya di sana. Bapak nggak sekalian? Oh, saya sholatnya beda. Oh, main sholatnya eling, mazhab eling, karena dia bilang kalau sholat dengan eling itu lebih khusyuk, maka saya ada beda dengan kalian. Kebetulan dia di Pramuka ada pelatih kami masih pembina kan, sudahlah, karena dia pelatih, yang namanya pelatih kan tidak boleh salah kan, kalau salah pelatih balik ke pasal yang pertama, dia tetap yang benar. Nah sudah, ya ternyata mazhab ilmu kan sampai hari ini, ya makanya saya ketika ke Mesir itu memang tertarik untuk mengkaji aliran-aliran. Ternyata di Mesir itu lebih parah lagi, ya penyembah setan itu banyak. Kalau nggak percaya, Mesir aja saya Mesir. Ya, tengok kan nanti penyembah setan. Ya, kalau di Amerika di mana saya jelaskan. Ini di Mesir sendiri ya. Dan dulu pernah pada masa kami masih di Mesir, ya itu heboh sampai koran-koran isinya itu tentang anak-anak, ya pengusaha pejabat yang masuk dalam grup penyembah setan, mubadatus syayatin. Sampai sekarang masih, ya. Dan mungkin kita juga sedikit banyaknya tercelup dengan celupan mereka lewat lagu-lagu Metallica dan lain sebagainya. Ya, nanti kita kaji itu. Nah, ranah kita hari ini, ranahnya di masjid yang lain. Di sini ranahnya bikin dakwah. Nah, ya. Jadi hidup kita ini penghambaan, karena itulah ketika kita mendengar asyhadu itu artinya kesaksian. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita bersaksi sepenuhnya. Apapun yang kita lakukan, mulai dari sholat kita, mulai dari ibadah-ibadah kita yang lain, sampai pada seluruh hidup kita dan mati kita hanya untuk Allah. Nah itu dia asyhadu alla ilaha illallah. Ubudiyah al-kamilah lillah, ibadah yang totalitas hanya untuk Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Ya, nama apa bahasa Indonesia-nya? Aku bersaksi tiada bahwasanya ya Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu maknanya adalah bagaimana kita ini beribadah sesuai dengan apa perintah Allah, maka dituntun oleh Rasulullah. Maka nggak boleh kita beribadah tanpa tuntunan. Rasulullah SAW memberikan tuntunan ini. Itu yang namanya syariat. Syariat itu tuntunan. Ya. Oh, kalau sholat
begini, kalau bersuci begini, kalau ini begini. Nanti kartu tuntunan itu jelas mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya. Ya ini sekarang semua rukun, tak ada sunnah. Ini salah, ini mana? Kita belajar fikih kan, ya. Ini ada rukunnya, ada sunnah, dan satu dengan lain melengkapi. Ya, ada namanya arkan, ada namanya sunnah, ya kan? Sehingga kemudian sempurna. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan itu. Ya bagaimana itu dirajakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi ibadah, ya mahdhah, ibadah yang jelas. Ya, dari alifnya sampai yanya seperti sholat, ya kan? Al-muftatahatu bitakbiri wal muhtatamatu bitaslim. Ya, sholat itu intinya, rukunnya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tapi sempurnanya, nah itu dia. Ya, sempurnanya diakhiri dengan doa wirid setelah sholat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? La tansa khitamus sholat, kata Rasulullah. Setelah selesai sholat, ya, nah, di awal ada sahabat yang bubar, jangan bubar. Nah, yang berikutnya Rasulullah mengatakan la tansa khitamus sholat. Akhirnya sahabat yang tadinya mau berdiri nggak jadi berdiri. Nah, diajarkanlah oleh Rasulullah SAW zikir setelah sholat. Dan bayangkan kita baru melakukan ketaatan yang besar, induk ibadah. Sholat kan induk ibadah kan? Tapi setelah kita melakukan induk ibadah itu kita beristighfar. Biasanya kita istighfar setelah maksiat kan? Setelah maksiat astagfirullahaladzim. Sekarang ini beristighfar setelah melakukan induk ibadah. Makanya kan pernyataan keras dari Allah ketika Allah mengatakan celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata sholat induk ibadah itu bisa melalaikan seseorang. Nah, karena itulah pentingnya apa? Talaki. Ya, talaki itu tidak bisa dengan membaca. Talaki itu harus berhadapan. Dan itu yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan itu yang mestinya kita, ya, penuhi hari ini. Ketika kita mendengar asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus belajar. Tapi nggak ada Rasulullah hari ini, Ustaz. Belajar dengan ulama. Karena ulama pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Banyak ulama kita hari ini, nggak usah khawatir. Ya, di samping ada kitab-kitab. Ya, kitab-kitab ini mendukung saja, mensupport saja. Apakah kemudian sekarang dalam berbentuk Google, berbentuk apalagi mungkin nanti ya, nah, itu semuanya yang mensupport. Tapi intinya apa? Ulama. Ya, karena itu perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, talaki kepada Rasulullah SAW. Karena di situ asyhadu itu langsung. Sama tadi kayak ibadah langsung. Ya, bukan eling-eling, bukan membaca-baca, tapi langsung. Dan mudah-mudahan seperti ini menjadi bagian dari talaki yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak bisa ya nengok di TV ya Ustaz, di YouTube channel banyak Ustaz, ya tidak bisa mewakili. Dia bisa mensupport, ya dia bisa apa namanya itu menguatkan, tapi bukan itu inti. Karena ya syariat azan itu masih berlaku sampai hari ini, dan syariat azan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Sehebat apapun, secanggih apapun teknologi hari ini tidak bisa menggantikan talaki. Ya, al aslu fi talabil ilmi bit talaki. Itu dah hukumnya, kaidahnya begitu. Ya, secanggih apapun sekarang, Ustaz nengok Pak Ustaz mah nampak boleh di layar, tak bisa. Ya, talaki Rasulullah sallallahu alaihi nampak matanya. Kok Ustaz tak nampak? Ustaz tengok kamera, tengok Ustaz. Mana jemaah? Yang mengantuk, yang mana, yang serius. Paling kita nampak wajah-wajah kalau penghuni surga semua. Yang paling pojok pertama kali itu surga nampak.
golak-golak orang tua. Rasa kenal ini. Mungkin ada dengan ayah gitu ya. Nah, saya bahagia di sini nih rasa-rasa itu. Tapi saya tak menggantikan ayah saya ya ilmunya beda. Awak ini ilmunya sumur aja, beliau ilmunya dah melangit. Yang cuma dulu ngantar dia pakai Vespa. Jangan. Antar sini, gitu kan? Ya. Dulu masih musola belakang, tapi sudah sempat di sini kayaknya. Terakhir ya. Dan Vespa itu masih ada sampai sekarang. Itu mau dibeli berapapun nggak bisa. Ya. Dan 3 pesantren sudah beli dengan Vespa itu. Yang terakhir pesantren Aufiyah, Al-Kausar yang pertama, Al-Ihsan yang kedua, Aufiyah yang ketiga. Jadi itu menjadi saksi sejarah. Ya. Dan Vespa itu dari tahun 79. Ya, bersama ayah dan kemudian ya sekarang bersama saya. Jangan ditawar-tawar ya. Wa asyhadu anna Muhammad itu talak. Masya Allah. Ya. Nah yang ketiga ini adalah ini terkait dengan apa? Hayya 'ala shalah artinya. Mari jadikan sholat betul. Sholat intinya apa? Hubungan kita dengan Allah yang menghasilkan takwa. Kata Rasulullah, takwa di mana? At-taqwa hauna wa asara ila sadri. Ya, sini. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Maka sholat itulah sarana ya yang paling utama adalah memperbaiki diri. Jadi seseorang kalau ingin memperbaiki dirinya, ya memperbaiki hatinya dan hubungannya dengan yang menciptakan hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-murtakizah al-asasiyah, ya, hal yang sangat pokok sholat itu. Sehingga kemudian ketika terkait dengan seseorang, yang pertama sekali ditengok oleh Allah dari kiamat, sholatnya kan gitu kan. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-sholat. Tengok. Ya, sembayangnya karena ada Pak Gubernur. Tapi yang pertama, kedua, ketiga, yang sampai ini udah ikhlas. Karena memang untuk ikhlas itu butuh tangga. Itu namanya tangga menuju Allah Subhanahu itu. Nanti dalam namanya ilmu makom. Sayang kadang kita ini hanya bicara hukum, tapi nggak pernah bicara makom itu mulia atau latihan. Di dalam Al-Quran itu tugas yang ketiga kita, yaitu apa? Tazkiyatun nafs. Mensucikan jiwa, dan sarana yang paling utama dalam mensucikan jiwa adalah sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha. Dan bayangkan orang sholat sunnah duha, ya dia sudah sejak ya tahajud dia di masjid, dia iktikaf, sholat subuh berjamaah, kemudian ada kajian pula di situ lagi sampai kemudian terbit matahari. Setelah itu dia sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isyraq. Sholat isyraq itulah sholat duha di awal waktu. Maka Rasulullah tamah ya, mana enggak? Orang sholat duha saja ya itu fadilahnya udah luar biasa, apalagi dia ini sejak subuh minimal di masjid berjamaah sampai terbit. Walaupun kalau dihitung 1 jam, Pak ya? Ya, apalagi kalau kantornya dekat, apalagi kalau yang punya kantor kita sendiri. Kalau perlu, kalau kita punya kantor, kita perusahaan yang muslim itu kasih reward. Yang sholat isyraq setiap hari, yang isyraq hari itu kasih reward. Kalau ada yang punya perusahaan ini kan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, sholat itu adalah perbaikan ini. Ternyata ada yang ini dia hayya 'alal, artinya apa? Nggak berani salah, nggak apa-apa. Saya pun salah, kita tegur juga semua guru. Dari sini nggak mungkin saya tegur orang tua, kualat saya nanti. Ya secara bahasa yang kita tahu adalah mari menuju ke mana? Panggilan kan, seruan. Karena azan itu semuanya adalah seruan yang sempurna. Nah, seruan yang keempat ini yang didasari dengan Allahu Akbar adalah apa? Hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Apa makna
Dari menuju kemenangan ini adalah ajak keluargamu, binimu di mana, lakimu di mana, anakmu di mana, tetanggamu di mana, orang-orang terdekatmu yang kamu cintai, yang kamu kongko-kongko dengan dia, teman sekantormu, teman senakit seperjuangmu, teman SMA-mu, teman SMA, teman SD, nah, reuni-reuni itu, nah, hayya alal. Pengen nggak ketemu lagi, reuni lagi dengan mereka di surga kelak? Atau pengennya di kafe aja? Makanya hayya alal falah itu. Kalau senang kita ketemu dengan dia di kafe, di apa halal bihalal dan sebagainya, kenapa? Nggak kita cita-citakan sekalian ketemu dengan dia di surga kelak bersama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia hayya alal falah. Jadi kemenangan. Bayangkan, makanya fikih dakwah itu di situ. Hayya alal falah itu fikih dakwah yang sesungguhnya, ya, menjadi sebuah kesempurnaan satu ketika seseorang fokus bagaimana dia beribadah kepada Allah dan seluruh hidupnya adalah ibadahnya kepada Allah. La syarika lahu wa bidzalika umir. Kan gitu kan? Ya, tiada mensekutukan Allah. Dan begitulah kita diperintahkan, dan itulah fitrah yang sebenarnya yang sudah menjadi bawaan ketika kita lahir itu, ya itu dia. Makanya orang kalau udah menolak fitrah itu malah stres, gampang kali stres. Ya, Fir'aun stres. Ya, Fir'aun itu stres. Ayo kita baca Al-Quran ini. Bagaimana stresnya Fir'aun? Ada nggak yang paling berkuasa, kekuasaannya melebihi Fir'aun hari ini? Nah, stres. Orang stres. Saking stresnya, innama utitu ala ilmin. Dia pakai logika iblis. Aku mendapatkan harta ini karena aku hebat, ilmuku tentang perdagangan luar biasa. Padahal Allah mengatakan sesungguhnya itu titipan Allah. Dia punya skill, namanya skill tijarah, skill berdagang. Orang yang punya skill berdagang namanya syakilah, kalau sekarang talenta namanya. Punya talenta dalam berdagang, maka bagi dia mencari uang itu gampang. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, seperti orang-orang yang mau dimudahkan oleh Allah. Itu masalah skill. Kullu ya'malu ala syakilati, kata Allah. Setiap orang dikasih fitrah, namanya fitrah skill. Fitrah keimanan semua orang dikasih, ya. Kemudian fitrah akhlak semua orang dikasih, fitrah akal semua orang dikasih. Nah, yang keempat ini fitrah skill. Masing-masing itu diberikan skill yang unik, sehingga kemudian satu dengan yang lain agar saling membutuhkan, sehingga baru manusia itu sadar dia adalah makhluk sosial. Maka sosiolog mengatakan manusia itu makhluk sosial, ya. Karena itu seorang membutuhkan orang yang lain. Suatu kelompok berinteraksi dengan kelompok yang lain, atau satu orang berkelompok dengan orang yang lain, atau satu orang berkelompok berinteraksi dengan kelompok yang lain. Karena manusia makhluk sosial, ya. Al-insanu madaniyun bitabi. Itulah bisa didikan. Itulah fitrah manusia. Sehingga kemudian bagian dari cara Allah menjaga, ya, bagaimana manusia ini adalah makhluk sosial dengan cara apa? Masing-masing orang itu diberikan fitur unik, talenta, kan? Masya Allah, gitu kan? Kita nggak kebayang bagaimana kemudian ada orang yang punya talenta menjahit. Ada orang punya talenta bisa mengungkapkan sesuatu yang mudah difahami oleh orang lain, ya kan? Ada orang punya talenta, dia nggak pandai bicara, tapi kalau dia, ya, kalau orang ada masalah minta nasihat, walaupun tidak pandai bicara langsung masuk ke hati orang. Ada seorang ulama di Mesir, Masya Allah, saya lama bergaul dengan beliau, ngomongnya nggak pandai. Ceramah itu kalau nggak tepat saya nggak ceramah, tapi dia ada di hati orang. Dan dia menyelesaikan setiap permasalahan. Dan ternyata di masa Rasulullah ada seorang sahabat, bayangkan sampai terhutang-hutang dia untuk menyelesaikan masalah saudaranya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja susah dia, tapi kemudian dia memenuhi kebutuhan orang sampai terhutang-hutang, sampai akhirnya Rasulullah SAW ngumpulin orang yang dihutangi oleh banyak orang dihutangi oleh beliau, ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? Siapa dari kita yang hadir semua ini yang
diutangi oleh saudara kita ini. Oh, jadi yang datangnya diutangi oleh fulan ini. Oke, kata Rasulullah. Siapa yang ingin memaafkan hutang saudaranya? Oh, sebagian menurut karena tahu apa yang diperbuat oleh saudara ini. Cuma karena akadnya utang ya, cara utang. Tapi kemudian Rasulullah meminta dimaafkan ya hutang. Ya. Karena dia membantu orang lah. Sosial yang luar biasa. Padahal dia nggak berpunya. Dia punya dengkulnya itulah dia pakai untuk membantu saudaranya mencarikan pinjaman, memenuhi kebutuhan saudara. Dengkul kan mahal. Sekali itu ada dokter tulang di sini. Berapa ini dengkul ini? Tok ada dengkul Ustaz masih bagus Pak Ustaz. Tempatnya bagus nggak bisa jalan di sini. Nah, ya, masya Allah. Kemudian sebagian dulu. Ini yang nggak mau memaafkan hutangnya gimana? Ya, karena dia pinjam ya Rasulullah. Kalau dia pinjam kita tetap pinjam. Nah, kan kita biasa gitu kan? Dan itu wajar. Jangan bilang sampai pilih betul, enggak, biar aja. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada yang sudah memaafkan hutang, yang sudah memaafkan hutang, ada nggak yang mau membayarkan hutang saudara? Sehingga akhirnya sebagian yang tadi, ya, yang tetap ingin dibayar hutangnya, ada kalau gitu ya Rasulullah, tidak selesai, karena tahu. Dan sahabat ini ternyata sahabat yang kata Rasulullah orang yang paling tahu halal dan haram. Bayangkan itu. Orang paling banyak hutangnya di masa Rasulullah SAW, dan ternyata dia orang paling baik, orang paling yang kata Rasulullah adalah orang yang paling paham halal dan haram. Dia siapa? Sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Sebenarnya kisah beliau ini masyhur, tapi terkait dengan apa? Terkait ketika Rasulullah ingin mengutus beliau untuk ke Yaman, berdakwah ke Yaman, ya, wahai Mu'az, kata Rasulullah, aku ingin mengutusmu ke Yaman. Yaman ini kan unik, sampai hari ini unik Yaman. Sampai terbagi dua sekarang, Yaman Utara, Yaman Selatan secara de facto. Yaman Utara sekarang dikuasai oleh Syiah Houthi di bawah Iran. Yaman Selatan ini di bawah Saudi dengan Amerika. Ini direkam, ya, nggak apa-apa biar aja. Ya. Makanya banyak ya sekolah-sekolah, pesantren-pesantren di Yaman Utara sekarang tutup. Masuk ada satu universitas itu ya penelitian tentang kemujizatan Al-Quran luar biasa, ya, yang dikomandoi oleh seorang syekh namanya Syekh Az-Zandani. Habis tutup sekarang namanya Jami'ah Al-Iman. Banyak orang-orang dari Al-Iman itu pulang ke sini, masya Allah luar biasa. Yang dulu kalau mohon maaf kita kalau ada yang minta diruqyah itu kan, ruqyah itu kan pakai ini, pakai apa? Kalau dia ini, kalau ada orang kena gangguan, langsung datangin apa? Itu nanti udah hilang aja gangguan. Nah, begitu cara beliau, masya Allah, mengajarkan bagaimana ya menguatkan iman ya kepada seorang sehingga gangguan itu hilang, nggak perlu pakai teriak-teriak. Ya. Terus apalagi ruqyah asal ya Allah. Mana ruqyah? Kita ruqyah masal di sini sekarang. Insya Allah dengan kita sholat niatkan untuk Allah, penyakit-penyakit kita. Bukankah tadi ya kan Rasulullah SAW mengatakan apa? Hafaq alaihimul malaika, dinaungi oleh para malaikat. Berarti gangguan hilang. Ya ini udah ruqyah dari tadi, nggak terasa di ruqyah. Terus wallahi umur lama dikasih sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diturunkan ketenangan dan disebut-sebut oleh Allah. Kira-kira orang kayak gini, itulah orang-orang yang insya Allah sudah diruqyah. Ya kan? Jadi nggak perlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, u'idzukum bikalimatillahit tammah. Wah, mana ini mana, insya Allah ya. Nah, kita ini dosisnya dosis rendah. Nanti kalau pakai dosis tinggi ya bahaya, tidak ada yang terbang-terbang nanti di sini ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga kemudian dia ini ketika mau diutus oleh Rasulullah SAW, sahabat Mu'az bin Jabal ini baru kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ya Mu'az, ya, engkau akan aku utus ke Yaman. Nanti di sana engkau akan berpedoman kepada apa? Inilah bekal dakwahnya Mu'az bin Jabal. Ya, ketika dia diamanahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman.
Kata Muaz, aku akan berhukum kepada Al-Quran. Lima tahkum, aku akan berhukum kepada Al-Quran. Kalau kau nggak mendapatkan dalam Al-Quran, dengan apa engkau berhukum? Bersandar wahai Muaz. Kemudian Muaz mengatakan, ya, di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika engkau tidak mendapatkan juga, ya, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa engkau berhukum? Maka kemudian Muaz mengatakan, wa ajtahid bayangkan, wahyu masih turun, Rasulullah masih hidup, ya kan? Tapi kemudian, ya, ketika Muaz mengatakan saya beristihad, karena dia akan berlalu di Rasulullah, ya, bisa terputus nih, ya, apa namanya ini, komunikasi dengan Rasulullah SAW, karena waktu itu belum ada handphone. Sana-sana kayak sekarang kan, kalau sekarang miss call dengan Rasulullah, telekonferensi dengan Rasulullah SAW. Kalau sekarang, dulu tidak ada telekonferensi dengan Rasulullah SAW. Tapi begitu beliau mengatakan, ya, dan saya beristihad dengan pendapatku, maka kemudian istihad dengan pendapat masuk dibenarkan oleh Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah menepuk punggung. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Begitulah sahabat, sehingga kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Ashabi kan nujum, kata Rasulullah. Sahabat-sahabatku semuanya, semua sahabat-sahabat Rasulullah, tanpa terkecuali, kata Rasulullah, semua sahabat-sahabatku seperti bintang bintang di langit. Kita ngefan dengan bintang apa? Kejora. Kita ngefan dengan bintang timur, bintang apa lagi? Sebutlah semua bintang-bintang. Rasulullah mengatakan sahabat-sahabatku bagi bintang bintang, karena sahabat itu banyak. Sahabat ini seperti bintang di sahabatnya, semuanya bintang. Ashabi kan nujum. Terus kata Rasulullah, bi'aihim, kalian dengan siapa saja berguru. Bi'aihim, ia kata itu untuk berguru, menjadikan dia pemimpin, menjadikan dia mursyid. Tanda itu, maka kalian akan mendapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ditepuknya umur Muaz, tanda Rasulullah setuju. Ya, jadi aneh juga kalau hari ini ada yang mengatakan kita hanya kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah kita tolak. Ya, mana? Ya, pendapat, ya, sahabat-sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah mendasarkan pemahamannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena bergaul berkelaki dengan Rasulullah SAW. Perhatikan, diresapi. Dia bahkan kemudian muayasah dengan Rasulullah SAW. Itu dia. Talaki itu muayasah dengan Rasulullah, hari-hari bersama Rasulullah. Sehingga ada orang yang nggak hari-hari bersama Rasulullah, dia hanya dalam majelis Rasulullah, nggak tahu perkara Rasulullah, nggak juga tahu bagaimana sahabat itu, ya, apa namanya, berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Tahu-tahu di dalam majelis Rasulullah, ketika itu Rasulullah SAW, ya, memfatwakan, membagikan harta rampasan perang itu untuk orang-orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih mu'allaf. Karena ada orang masuk Islam hatinya kokoh, itu tidak mu'allaf sebenarnya. Mu'allaf itu yang hatinya masih masuk Islam, baru kenal. Kayak Umar itu tidak mu'allaf, karena langsung kokoh. Nah, ada sejarahnya Umar bin Khattab mu'allaf ketika ada revolusi Islam. Yang paling parah lagi ini bukan baru ini, setiap Idul Fitri banyak mu'allaf. Tengok, lah kusam-kusam, kok mu'allaf pilo masuk Islam ke Pak? Ragu aja, bilang aja Pak. Kalau Pak jujur nanti bisa kasih 100.000, jujur dia. Ya, tahun 86. Sekarang udah tahun 2000 berapa? Udah, karena dia jujur kita janji. Mu'allaf. Ya, ini orang baru masuk Islam ketika itu, waktu perang Hunain. Ada satu orang, saya bukan tunjuk bapak ya, maksudnya ada satu orang bernama Zulkhuwaisir. Nah, inilah nanti jadi cikal bakal yang pola pikirnya seperti itu sampai hari ini, sampai hari kiamat ini. Ya, nanti apakah namanya Khawarij, namanya Mu'tazilah, namanya Neo-Mu'tazilah, Neo-Khawarij, namanya hantu belaut, kita sebenarnya tidak terfokus kepada aliran, tapi kepada cara berpikir, ya, walaupun kemudian memunculkan sekte, ya.
Nah, zaman Ali itu muncullah yang namanya Khawarij itu. Nah, itu orang seperti itu ada pada masa Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah membagi-bagikan itu, ya, kemudian dia protes. Berlaku adillah ya Rasulullah SAW. Sama nggak dengan protesnya iblis di hadapan Allah ketika Allah memerintahkan semua makhluk bersujud kepada Nabi Adam? Sama. Apa kata iblis di hadapan Allah? Dia lupa dia ngomong dengan siapa nih. Apa kata iblis? Masa aku harus sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Ini dia dapat logika dari mana? Nah, Zulwaisirah itu juga begitu. Berlaku adillah ya Rasulullah SAW. Sehingga Umar bin Khattab itu orang pagihan dia juga ini berdiri dia. Nggak mungkin sahabat itu sekonyong-konyong berdiri. Berarti orang kelakuannya tidak begitu. Sehingga ketika itu, sehingga hadis ini diabadikan, Umar berdiri, ya Rasulullah, iklan ini adrib unuqah, izinkan aku tebas lehernya. Dibilang tebas leher, matilah. Tidak boleh kita bilang tebas menebaskan ini ya. Sama kita lanjutkan. Ini kita ceramah pindah alam nih, ke alam kedalaman. Lanjut ya. Yang minum tidak apa-apa. Ya, sehingga kemudian masih dengar Bu suara saya Bu? Alhamdulillah. Ya. Jadi sehingga kemudian ya Umar minta izin kepada Rasulullah. Itu sebagai ya sebuah isyarat. Kita kalau dah Rasulullah yang ngomong, ya kan, sami'na wa ta'na, tapi kemudian dia enggak begitu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, kalau tidak aku yang berlaku adil, siapa yang lebih adil dari kalian yang hadir di sini, kata Rasulullah SAW. Artinya, ya, sudah ada orang yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW sementara dia berada dalam majlis Rasulullah SAW ketika itu. Jadi kalau hari ini ada orang yang percaya kepada ulama, ya wajar juga, gitu kan? Ya, bilang dari. Nah, balik kepada apa kita tadi itu, ya, Mu'az diutus ya oleh Rasulullah SAW ke Yaman, dan masya Allah kepercayaan diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari sini, ya, dari sini Bapak dan Ibu sekalian, ya kita bisa melihat bagaimana kemudian Rasulullah SAW tidak hanya sekali dua kali mengutus sahabat-sahabat Rasulullah untuk ke berbagai penjuru pelosok berangkat ke berbagai pelosok negeri. Ya, nah itulah dalam rangka apa? Menyebarkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua dalam rangka menggantikan posisi Rasulullah dalam bertalaki, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana perintah Rasulullah SAW, kalau mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka perintahkan mereka untuk mendirikan sholat. Itulah dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beribadah kepada Allah, bertalaki bagaimana ibadah itu, jangan sampai kemudian ibadah itu keliru atau tidak memiliki ruh, karena tidak diajarkan makna ikhlas dalam beribadah itu. Nah, kemudian induk ibadah, nah itulah yang pertama kali diperintahkan ketika seorang itu bersyahadat, yaitu sholat. Jadi memperbaiki hati seorang, karena ketika seseorang itu bilang memperbaiki hati hidup dia, bilang tebas leher hati. Jadi kita harus ngomong yang positif saja. Oh ini apa? Nyetir? Enggak. Nah, takut juga PLN kalau sini mati kan, yang protes nanti PLN. Tapi kalau di kampung kami mati aja. Ini daerah-daerah rawan kalau mati, katanya begitu dia Pak. Banyak baga kan. Sampai di mana ini? Perbaiki. Lanjut Pak. Udah Islam ya? Yakin belum Islam? Ya.
ke Taif, ya, diutus ke berbagai negeri oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena memang perintah Allah itu tidak hanya seseorang itu diperintahkan untuk memperbaiki hati, sehingga kemudian dia hubungan, ya, memiliki hubungan yang bagus dengan Allah, tetapi menyempurnakan hubungannya dengan Allah ini harus menyempurnakan hubungannya dengan orang lain. Maka bagaimana kemudian orang lain untuk memperbaiki hati? Maka diperintahkan sholat ketika berdakwah. Bahkan kemudian setelah itu tidak hanya seorang itu, ya, memperbaiki hati, kemudian hati itu bisa menjadi bersih, enggak, dia harus dikaitkan dengan orang lain. Maka ada perintah untuk menunaikan kepedulian, namanya zakat. Murhum bis sholat, fa'in aqamus sholat murhum bis zakat. Kalau mereka sudah mendirikan sholat, maka perintahkan mereka untuk berzakat. Dan zakat, sholat ini sebenarnya, ya, istilah yang sudah ada pada masa-masa itu, yang kemudian ketika turun syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia baru berbentuk spesifik. Jadi istilah sholat, istilah zakat, ya, istilah puasa itu sudah ada sebenarnya, sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, tapi syariat yang kemudian disempurnakan dengan, ya, diutusnya Rasulullah SAW. Maka nanti bisa kita temukan dalam Al-Quran, kok ada istilah zakat, ya, di masa sebelum Rasulullah? Iya. Dan ini semuanya istilah-istilah yang sudah ada yang diajarkan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia ini, ya, diajarkan oleh Allah lewat malaikat. Wa 'allama Adamal Ini semenjak Nabi Adam sudah diajarkan. Sampai dulu di masa, ya, Nabi Adam itu, Siti Hawa itu nggak tahu tentang kematian. Ketika salah seorang anak laki-laki mereka mati, Siti Hawa nengok nih anaknya kok nggak bergerak-bergerak. Terus tanyanya kepada Nabi Adam, ini anak kita kenapa? Ya, dia tidak berdiri karena dia sedang terbaring. Dia tidak berdiri, dia tidak duduk. Ya. Kemudian baru Siti Hawa paham bahwasanya itu adalah kematian, menangis dia. Nah, kemudian Nabi Adam meminta untuk tidak meratapi kematian anak. Ya, kalau sedih itu biasa. Dan saya sekaligus memohon doa ini untuk Ibu Dana. Boleh ya? Nah, karena, ya, masih dalam pekan ini, kemarin hari Selasa malam, menjelang malam, ya, jam 11 malam, Selasa malam, terus kita makamkan yang hari Rabu, ya, hari Jazakumullah. Saya melihat, Masya Allah, ya, ibu ini bukan saya punya ibu saya, dan yang menyolatkannya luar biasa. Walaupun jam 10 pagi waktu itu hari Rabu, ya, hari kantor juga barangkali, tapi penuh orang yang menyolatkannya. Dan mudah-mudahan nanti kita juga jadi sholatkan oleh sebanyak mungkin orang. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, juga ketika di kampung, ya, ramai juga yang menyolatkan sampai kemudian mengantarkan beliau kepada, ya, tempat, ya, tempat beliau, kepada apa namanya, kubur beliau, ya Allah. Untuk Ibunda Hajah Maryam binti Abdul Karim, ya, kita niatkan Al-Fatihah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jadina wa li jaddatina wa li asatidatina wa liman ahsana ilayna min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir li Hajjah Maryam binti Abdul Karim, Allahumma ighfir laha warhamha
Allahumma ighfir lana warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'qrid nuzulaha wasi'an madkhalaha waghsil khatayaha bil ma'i wat thalji wal barad. Allahumma naqiha kama yanqul thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan minan nar. Allahumma a'idha min 'adzabil qabr. Allahumma ihshurha ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma adkhilha jannataka ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dan kalau ada yang selama ini berinteraksi dengan ibu saya, atas segala hilaf dan salahnya saya mohon dimaafkan. Ya. Nah, karena saya rasa mungkin dari jam masih ada yang sempat berinteraksi dengan dia, apalagi umur beliau ini panjang kan, ya panjang. Jadi barangkali banyak yang berinteraksi dengan beliau, maka mungkin ada hilaf yang tutur kata beliau yang kurang berkenan. Nah, ya, maka mengajak orang lain. Hanya alal falah itu artinya apa? Mari menuju kemenangan. Artinya seseorang dikatakan menang ketika seseorang itu bisa mengajak orang. Jadi orang mendirikan sholat itu sempurna. Tapi ketika orang kemudian mengajak orang lain, nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Nadarallahu imra'an, Allah ceriakan wajah seseorang, Allah cahayakan. Ya, nadoro artinya apa? Berkilaukan. Nah, itu kayak permata itu berkilau. Nadarallahu imra'an. Ya, jangan. Nah, nadarallahu imra'an. Ya, Allah ceriakan, Allah kilaukan, ya, bersinar-sinar seseorang yang mendengar makolati, kata Rasulullah. Makolati itu mendengar pesan-pesan Rasulullah SAW. Ya, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ini dia dakwah ke situ, kemenangan itu dia sampaikan kepada orang lain. Kemudian apa kata Rasulullah? Rubba muballari au'a minas sami. Dan berapa banyak orang yang menyampaikan itu, dia ini lebih sadar, ya, daripada orang yang sekedar mendengar. Makanya boleh jadi pahala kita ketika kita apa? Memindahkan perkataan kita kepada orang lain. Mungkin kita belum melaksanakannya. Iya. Ya, kita belum mampu melaksanakan atau kita lalai melaksanakan. Tapi ungkapan yang baik dari kita, kalimat thayyibah dari kita yang sampai ke telinga orang dan diamalkan oleh orang lain, pahala kita memindahkan itu satu. Apa itulah dakwah? Itu dakwah. Itu tinggi dakwah itu. Al-kalimat thayyibah. Ya. Ketika mendengar petir, juga. Kemudian kita apa? Memohon ya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taqulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika. Ya, apa doa? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita benar betul. Ya. Kemudian didengar oleh orang lain, dilaksanakan oleh orang lain. Terjadi banyak jemaah yang melaksanakan ya doa yang tadi ditanyakan kepada kita, sehingga kemudian kita yang menyampaikan itu menjadi apa? Ya Allah, ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Walaupun terkadang kita lalai, tetapi pahala kita dalam menyampaikan. Makanya jangan hanya ayat satu saja. Al-Rahman min-tawqali at-taqulu ma la taf'alun. Celaka orang-orang yang hanya ngomong-ngomong aja kemudian dia tidak melaksanakannya. Ini konteksnya apa dulu? Maka fikih dakwah itu pentingnya di sini. Sehingga kemudian jangan kita langsung menyalahkan. Karena itulah terkait nanti dengan fikih dakwah ini, bagaimana mengajak orang lain, mengajak istri, suami, keluarga orang lain, apalagi orang yang kita kenal. Ya,
Ya, orang kita kenal aja kadang ya kita perlu mengajak mereka dengan apa? Nah, itu yang disebut di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala hikmah. Jadi dalam fikih dakwah ini yang didahulukan adalah hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak, dakwahilah orang ke jalan Tuhan, betul ke jalan fitrah. Tapi orang lagi lalai, orang lagi bersenang-senang, orang lagi melupakan Tuhannya, atau orang lagi menolak kehadiran Tuhan. Seperti Fir'aun, seperti Qarun. Ya. Tapi kemudian diajarkan oleh Nabi Musa bagaimana tetap berlemah lembut di hadapan Fir'aun. Bayangkan, ya, bayangkan ketika nyawa Nabi Musa sudah di ujung tanduk. Karena ketika skenario pertama Fir'aun gagal, ya, membuat opini bahwa Nabi Musa nya tukang sihir dan pendusta, gagal. Kemudian dia buat skenario yang kedua, membunuh setiap anak laki-laki yang beriman. Kemudian menjandakan emak-emaknya dengan membunuh ayah. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Gagal. Pakai skenario yang ketiga, lenyapkan Nabi Musa. Maka apa kata Fir'aun, ya, dengan keakuannya, "Zaruni aqtul Musa." Biar aku selesaikan ini orang. Kata Fir'aun. Dan Fir'aun, ya, membangun opini untuk menghalalkan darah Nabi Musa dengan dua hal. Yang pertama, dia katakan Nabi Musa ini mengganti keyakinan kita. Ini akhafu ayyuban biladina. Aku khawatir. Nah, sebenarnya kalimat aku khawatir ini dia nggak yakin juga. Ya, ini akhafu katanya. Aku khawatir kehadiran Musa ini merusak keyakinan kalian. Ayyuban biladina. Au ayyuzhira fil ardil fasad. Yang kedua, ya, aku mengira kehadiran Musa ini membuat situasi di negeri kita ini kacau, tidak aman. Ah, itu dia alasan keamanan. Yang pertama alasan keyakinan, yang kedua alasan keamanan. Dan ini biasanya berlaku dari masa ke masa begitu. Ya, ya, maaf. Ini yang kita pahami dari dakwah. Ya begitu. Ya tidak Fir'aun, ya tidak setelah Fir'aun, ya tidak waktu Nabi Nuh, sama saja. Dan guru besar mereka iblis, laknatullahi alaihi. Ya, dan iblis istiqomah sampai sekarang. Makanya dia profesor yang nggak bisa dikalah sama yang lain. Kan istiqomahannya sebagai profesor yang ahli dalam membuat logika sesat. Ya, nah ini, masya Allah. Ya, sampai kemudian, ya, ketika nyawa Nabi Musa di ujung tanduk seperti itu, ternyata Allah punya skenario yang luar biasa untuk memenangkan hayya 'alal falah tadi. Karena dakwahnya Nabi Musa, ternyata ada dari keluarga Fir'aun yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di istana, dan dia ini adalah menteri keuangannya Fir'aun. Bahkan Nabi katakan 100 tahun yang menjadi menteri keuangan. Wow, ayah dah kira-kira kalau 100 tahun jadi menteri keuangan. Nah, ini diabadikan dalam surat 40. Surat namanya Al-Mu'min. Kalau di sini namanya Al-Mu'minin. Ya, nah itu orang Al-Mu'min karena satu orang yang beriman. Bahkan dikatakan dia punya istri yang beriman juga, dan dia punya anak juga yang beriman. Jadi satu keluarga di tengah istana dengan kezalimannya, istana Fir'aun, ada satu keluarga yang beriman. Begitu nyawa Nabi Musa di ujung tanduk, ternyata ada skenario Allah dengan munculnya, ya, seseorang beriman. Dan orang beriman ini masya Allah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam bagaimana etika dalam berdakwah. Walaupun jelas Fir'aun yang akan membunuh Nabi Musa, ya, siapa nggak jengkel kan guru kita pun dibunuh. Kalau sekarang itu baru kriminalisasi ulama, baru kriminalisasi. Kalau ini mau dibunuh ulama, mau dibunuh Nabi itu ya menteri lagi kan. Oh, tinggal diikutnya Fir'aunnya, mukanya selesai tuh. Ya, kalau dia mau, tapi kemudian dia punya adat. Seorang dai itu punya adat dan diajarkan hikmah kepada dia, sehingga kemudian, ya,
ketika dia membentuk opini, membangun opini untuk mengalahkan opini Fir'aun tadi, bosnya apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Ini orang beriman ini tidak langsung tunjuk hidung kepada Fir'aun, ya, tapi kemudian dia berbicara dengan penuh kelembutan dan dia tidak mengatakan Fir'aun, hai Fir'aun. Dia membuat logika yang sendiri. Ya, bagaimana kalian? Nah, dia katakan kalian, padahal perintah dari siapa? Fir'aun. Tapi dia tidak katakan hai Fir'aun, pernah ajar itu. Tapi dia katakan bagaimana kalian, ya, akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Nah, disitulah akhirnya apa? Ya, orang-orang di sekeliling Fir'aun mulai merasakan hawa iman itu buah dari dakwah kebenaran itu di sini. Walaupun dikatakan dalam riwayat tidak berharap banyak kepada Fir'aun, tetapi ternyata harapan itu ada pada pengikut Fir'aun. Logikanya jalan. Apakah kalian akan membunuh seseorang? Padahal Fir'aun, tapi dia kata apakah kalian? Apakah kalian membunuh seorang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sementara kepadanya wajah akumul bayinat, dan kalian tahu Allah datangkan kepadanya apa? Mukjizat dari Tuhan kalian, sehingga kemudian secara nggak langsung dia mengatakan Tuhan kalian itu bukan Fir'aun itu, Tuhan kalian adalah Allah. Begitu, ya, dakwah yang penuh dengan hikmah sampai akhirnya banyak, ya, dari pengikut Fir'aun yang kemudian apa? Masuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kemudian efek dari perbuatan dia itu kemudian dia setelah itu disalib, ya, sampai kemudian istrinya juga yang mengalami nasib yang sama, yang itu yang kita kenal dengan istilah apa? Dengan cerita masih. Jadi istri orang beriman itu dalam riwayat dikatakan istri orang beriman Masyitoh. Jadi yang menyisir rambut anak Fir'aun itu bukan pembantu, tapi istri seorang menteri keuangan Fir'aun. Ini kadang ada penggelapan dan riwayat juga. Nah, ini Masya Allah ini, ya, ini luar biasa membangkitkan semangat kita. Kita tidak ingin kebaikan kepada kita dan tidak akan sempurna kebaikan kita ketika kebaikan kita ini tidak berdampak kepada orang lain. Itulah dakwah. Makanya ulama kita mengatakan, kenapa dikatakan amal soleh? Sesungguhnya manusia itu demi masa, sesungguhnya manusia dan kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dikatakan amal soleh karena amal itu memperbaiki kondisi dirinya dan memperbaiki lingkungan. Maka dikatakan amal soleh. Kalau hanya memperbaiki dirinya, maka amal itu tidak dikatakan amal soleh, tapi dikatakan amal hasan. Tapi dalam Al-Quran semuanya mengatakan amal soleh, berarti amal yang kemudian mendatangkan perbaikan. Maka nanti terkait dengan fikih dakwah, kita juga bicara tentang fikih berubah, fikih taghyir. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi, itu disebut di dalam Al-Quran dengan fikih tamkin. Saya sudah punya tulisan tentang itu, insya Allah dari guru saya belajar dari guru saya, dan ini salah satu bentuk kegembiraan, berita gembira bagi kita. Bagaimana Allah mendudukkan umat ini dan akan ada orang-orang kelompok-kelompok yang akan bertahan sampai hari kiamat, sampai Allah nampakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tinggal pertanyaannya adalah apakah kita masuk enggak dari kelompok, ya, yang disebut oleh Rasulullah SAW, ya, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada, kata Rasulullah, dari umatku kelompok-kelompok ta'ifah, kelompok-kelompok, boleh jadi kelompok masjid mukminin, ya, kelompok pengajian ini, kelompok ini, kelompok ini. Mereka zahirina 'alal haq, tetap berdakwah. Dan dakwah yang diajarkan Rasulullah adalah dakwah yang penuh dengan kelembutan. Makanya bahasa itu hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Baru kemudian kalau perlu ngomong bil mau'izah hasanah. Kalau perlu ada diskusi billah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan ngomong itu yang terakhir. Dan Rasulullah SAW banyak mencontohkan kepada kita apa? Dakwahnya bil hal, dengan keteladanan. Nah, inilah yang insya Allah akan kita kaji ke depan. Dan mudah-mudahan, ya, ini tidak berat,
Ya, karena saya bilang Pak ini betul fikih dakwah nih orang mukmin ini, wah berarti tidak betul mukminin. Kalau tidak baru muslimin, gitu kan? Nah, kalau tidak mukmin ini tingkat makomnya kan naik, gitu kan? Mudah-mudahan ya sedikit yang mukadimah hari ini ya membuat kita semangat nanti untuk melanjutkan kaji kita dalam fikih dakwah. Ya, fikih-fikih yang lain, insyaallah kalau fikih-fikih yang terkait dengan fikih ibadah, fikih hukum, ya saya rasa sudah banyak sekali ustaz-ustaznya. Tapi yang fikih dakwah ini, ya, kemudian sebagai kita parah fikih dakwah atau pribadi ya masih premannya kalau ustaz saya juga masih begitu. Ya, kita ini belajar. Ya, karena belajar itulah kita komitmen di sini, insyaallah ya. Dan mudah-mudahan kalau saya nanti umur panjang masih ngisi di sini lebih banyak dari ini yang hadir, amin. Kalau lebih sedikit berarti kajian hari ini gagal. Anda insyaallah baik ya. Ini saja, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.